Hai teman-teman, kembali lagi di Story TV. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda seekor makhluk yang mungkin saja kalian pernah dengar atau tonton di film-film. Tapi sebelum kita lanjutin, saya ingetin dulu buat kalian untuk subscribe channel ini, supaya channel ini makin semangat buat konten lagi ke depannya. Udah pada subscribe? Kalau udah, langsung aja kita mulai video kali ini, yaitu kisah naga, makhluk besar dan mengerikan di dunia. Naga, atau dalam bahasa Inggris adalah dragon, adalah sebuah makhluk mitos dan legenda yang sangat terkenal, bahkan lebih terkenal dari beberapa kisah legenda lainnya. Biasanya, sebuah mitos atau legenda hanya dipercayai oleh sebagian daerah ataupun negara, tetapi tidak untuk legenda makhluk naga ini, karena naga banyak dipercayai di beberapa negara berbeda, mulai dari Asia sampai daratan Eropa dan juga Indonesia sendiri. Naga merupakan seekor hewan purba. Banyak sekali deskripsi mengenai makhluk ini. Biasanya, tiap daerah memiliki deskripsinya sendiri sesuai dengan kepercayaan mereka. Mengapa naga banyak dikenal oleh kepercayaan di banyak negara? Nah, salah satu faktornya adalah naga merupakan makhluk sakral dan juga dianggap dalam cerita beberapa negara yang dipercayai ini. Jika naga sebagai sesuatu yang dianggap sebagai penjaga, biasanya kisah naga banyak digambarkan dengan kisah para dewa ataupun kerajaan-kerajaan di masa lampau. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kisah naga mulai dari kepercayaan di negara sekitaran Cina atau Asia Timur, lalu di Eropa, dan juga di Indonesia. Di dalam kepercayaan negara Cina, naga merupakan hewan suci terkuat pertama, penguasa langit dan juga bumi. Di dalam kepercayaan negeri tirai bambu ini, naga diilustrasikan dengan bentuk seperti ular yang sangat panjang, dengan biasanya memiliki 4 kaki dan memiliki tanduk di kepalanya. Meskipun perawakan makhluk ini terlihat sangat mengerikan, tetapi dalam kepercayaan masyarakat Cina, naga merupakan lambang kebaikan dan juga kekuatan sebagai penguasa dan mengatur turunnya hujan, air, dan juga banjir. Makhluk naga ini masih dipercayai oleh masyarakat, apalagi dalam upacara-upacara tertentu yang menginginkan sesuatu yang baik akan datang. Di dalam peristiwa yin dan yang, naga adalah simbol dari yang atau jantan. Dan yang melengkapi Feng Huang adalah Phoenix, yang memiliki sifat yin atau betina. Dari waktu ke waktu, naga yang awalnya dianggap sebagai dewa mulai menjadi lambang dari maharaja negeri Cina pada zaman dinasti Zhou. Naga yang berkuku 5 diperuntukkan kepada putra kayangan, dan naga yang berkuku 4 diperuntukkan untuk kelas golongan bangsawan, dan yang berkuku 3 untuk para menteri. Tetapi dalam dinasti Qing, naga berkuku 5 dianggap sebagai naga untuk maharaja, sedangkan berkuku 4 dan juga berkuku 3 untuk rakyat jelata. Dalam kepercayaan Cina sendiri, ada sebutan sebagai keturunan naga, sebagai lambang identitas kaum mereka. Naga dalam kepercayaan Cina ternyata juga dianggap sebagai pelindung di beberapa negara Asia lainnya. Umumnya, mereka menganggap jika naga muncul, maka sesuatu yang baik itu akan datang ke negara tersebut, meskipun tidak ada satupun peristiwa yang pernah menunjukkan penampakan dari makhluk besar ini. Di dalam kepercayaan Cina, ternyata tidak hanya memiliki satu naga saja.
melainkan beberapa naga yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah naga Shenlong. Nama naga ini mungkin pernah kita dengar, apalagi buat yang pernah menonton serial anime Dragon Ball. Berbeda dengan cerita di anime, ternyata dalam kepercayaan Cina, Shenlong merupakan naga besar yang mengendalikan bumi atas angin dan juga hujan. Dia dianggap sebagai dewa sama seperti naga Tianlong. Karena dianggap sebagai dewa, para masyarakat tak pernah menyinggung atau mengatakan hal buruk tentang naga ini. Karena dipercaya akan timbul cuaca buruk jika sampai manusia berani menentang para naga yang dianggap sebagai dewa ini. Yang kedua, ada nama naga Tianlong. Seringkali dianggap sebagai kendaraan para dewa kepercayaan negara Cina dan juga dianggap sebagai penjaga istana suci. Sesuai arti namanya, Tian yang berarti surga dan Long untuk mengartikan kata naga. Tianlong merupakan naga suci dari surga menurut kepercayaan orang Cina. Yang ketiga, ada nama naga Fuchanglong yang merupakan naga dari dunia bawah yang dikatakan menjaga harta karun. Konon, menurut masyarakat, adanya gunung berapi dikarenakan naga Fuchanglong meledak keluar dari tanah untuk terbang ke surga. Selanjutnya, naga yang keempat. Yang keempat adalah naga Dilong. Dikatakan jika naga ini menjaga daerah sungai di bumi dan merupakan teman dari naga Shenlong. Yang kelima ada naga Yinglong, merupakan naga tertua dari naga timur lainnya dan satu-satunya yang memiliki sayap. Selain keempat naga tersebut, ada beberapa naga lain seperti Qiulong, naga terkuat, Panlong yang dianggap sebagai menjaga danau timur dan sebagai naga air, Wanglong yang dianggap sebagai naga kuning yang memiliki kepintaran luar biasa, dan Longwang, naga yang menguasai 4 lautan dari timur, barat, selatan, dan juga utara. Dan naga ini dipercayai memiliki kemampuan untuk bisa merubah bentuk ke wujud manusia. Nah, itu tadi kan legenda naga di negara Cina. Dan ternyata ada juga kepercayaan naga di Indonesia. Naga dalam kepercayaan dan budaya Indonesia digambarkan sekilas mirip seperti naga yang ada dalam kepercayaan masyarakat Cina. Tapi, memiliki perbedaan seperti naga di Indonesia tidaklah memiliki kaki. Dan biasanya di kepalanya memiliki sebuah mahkota emas atau berlian. Naga di Indonesia merupakan gambaran dari pengaruh agama pada masa itu yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Sama seperti di dalam kisah legenda Cina, naga dalam kepercayaan Indonesia dianggap sebagai makhluk pelindung dan pembawa berkah dalam kepercayaan saat itu. Naga di zaman Hindu-Buddha konon mulai banyak dikenal dalam kisah-kisah kerajaan di Nusantara. Seperti yang terkenal di daerah Jawa adalah naga Jawa di kerajaan Majapahit. Naga Jawa seringkali dibuat ukiran-ukirannya atau patung-patungnya di setiap bangunan kerajaan pada masa itu untuk membawa rejeki ataupun kemakmuran pada kerajaan pada masa itu. Selain menjadi makhluk yang memberikan kemakmuran dalam kepercayaan masyarakat saat itu, naga juga seringkali dianggap sebagai salah satu kendaraan raja pada masa itu. Walaupun kisah tentang naga menjadi kendaraan raja masihlah simpang siur, naga juga dianggap sebagai hewan penghuni goa. Banyak yang mempercayainya jika naga merupakan hewan mistis yang seringkali dimintai kekayaan, kesaktian, atau hal lainnya oleh orang-orang sakti di zaman dulu. Selain naga Jawa, ada juga naga yang terkenal, khususnya di daerah Bali. Naga itu disebut dengan naga besuki. Konon masyarakat percaya jika naga besuki merupakan kisah legenda terciptanya Selat Bali. Dulunya diceritakan jika naga ini menghuni daerah kawah Gunung Agung. Banyak dikatakan dalam cerita rakyat jika sisik dari naga besuki dapat rontok dan dalam sekejap sisik itu dapat berubah menjadi emas dan juga berlian. Di dalam cerita rakyat Bali,
Naga Besuki merupakan naga sakti mandraguna, dan konon naga ini dapat berinteraksi dengan manusia. Naga ini juga memiliki emosi layaknya manusia. Terkadang dia marah dan juga terkadang dia merasa senang. Naga ini seringkali mengabulkan permintaan orang yang datang dan memohon kepada dirinya. Naga Besuki biasanya diceritakan dengan kisah manik angkeran. Konon, dulunya ada Brahmana yang disebut dengan Sidi Mantra dari daerah Jawa Timur yang saat itu datang ke Gunung Agung untuk memohon kepada Naga Besuki. Karena anak dari Brahmana tersebut yang bernama Manik Angkeran memiliki sifat yang buruk, yaitu senang berjudi. Sidi Mantra memanggil Naga Besuki secara terus-menerus, hingga naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia pun menceritakan tentang anaknya yang senang sekali berjudi. Dan setelah mendengar hal tersebut, Naga Besuki pun membantu Sidi Mantra dengan memberinya sebuah emas dan berlian. Tetapi, Brahmana itu harus berjanji kepada Naga Besuki untuk menasehati sang anak. Namun ternyata sang Brahmana tak mampu untuk menasehati sang anak. Sampai pada suatu ketika, sang anak meminta bantuan ayahnya untuk meminta emas dan juga berlian, tetapi sang ayah menolak permintaannya. Karena hal itu, Manik Angkeran pun datang ke Gunung Agung sendiri untuk meminta bantuan ke Naga Besuki. Saat Naga Besuki muncul di hadapannya dengan perasaan yang marah, Manik Angkeran menjelaskan kisah sebenarnya. Dan karena cerita tersebut membuat Naga Besuki luluh dan membantu Manik Angkeran untuk memberikan emas dan juga berlian. Bukannya berterima kasih, Manik Angkeran malah dibutakan oleh harta saat melihat ekor Naga Besuki yang penuh dengan emas dan juga berlian. Dan pada saat itu juga dia memotong ekor Naga Besuki. Karena hal tersebut, Naga Besuki pun merasakan sakit dan mulai marah ke Manik Angkeran. Lalu benar saja, Naga Besuki pun langsung menyemburkan api yang sangat besar yang membuat Manik Angkeran terbakar sampai hangus menjadi abu. Setelah beberapa hari, Brahmana yang bernama Sidi Mantra mencari anaknya sampai di depan gua di mana Naga Besuki itu tinggal. Sidi Mantra tahu jika anaknya telah menjadi abu. Dan dari situlah Sidi Mantra memohon kembali kepada Naga Besuki untuk menghidupkan anaknya. Dan karena Naga Besuki merupakan sahabat dari Sidi Mantra, maka dia pun mengabulkan permintaan itu dan menghidupkan kembali Manik Angkeran. Sebelum menghidupkan Manik Angkeran, Sidi Mantra diminta untuk menyambungkan ekor Naga Besuki yang telah terpotong. Nah, setelah sang anak kembali hidup, Sidi Mantra malah ingin sang anak untuk mengabdi di Gunung Agung. Dan Sidi Mantra menancapkan tongkatnya yang membuat air laut naik dan membentuk sebuah daerah yang kini disebut dengan Selat Bali. Namun, selain naga dari daerah Bali, sebenarnya dalam legenda di Indonesia ada beberapa kisah naga lainnya yang juga beragam. Yang ketiga adalah kepercayaan naga dari bangsa Eropa. Ya, di Eropa juga mengenal tentang legenda makhluk raksasa ini. Berbeda dengan naga Cina dan juga Indonesia, di dalam kepercayaan negara Eropa, bentuk naga lebih sering digambarkan sebagai reptil yang mirip dengan dinosaurus. Dulunya, kisah naga di Eropa digambarkan pertama kali oleh bangsa Yunani dan Sumeria kuno, yang mulanya diilustrasikan seperti ular yang sangat besar. Asal-usul kata dragon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu drakonta, yang berarti mengawasi. Karena memang pada zaman dulu dikatakan jika bangsa Eropa memelihara seekor naga untuk menjaga sesuatu yang berharga, seperti halnya harta karun, putri raja, bahkan gua suci. Terkadang, dalam kisah legenda naga Eropa, makhluk ini dijadikan makhluk dari alam baka, yang merupakan salah satu monster buas pemakan manusia, dan sebagai simbol dari ilmu hitam para penyihir Eropa kuno pada masa itu. Jadi, pada cerita tersebut juga dikatakan jika naga merupakan musuh besar umat manusia, dan di mana ada naga, disitulah umat manusia harus membunuhnya.
karena naga seringkali mengambil hasil ternak warga pada masa itu. Mirip seperti kisah naga besuki, naga-naga di Eropa dikatakan memiliki kemampuan menyemburkan api yang sangat besar. Konon, api yang dihasilkan dari naga itu sebenarnya merupakan nafas dari naga itu sendiri. Tetapi meskipun begitu, di beberapa negara Eropa juga ada yang menganggap jika naga bukan makhluk yang bisa terbang dan menyemburkan api. Melainkan ada yang mengatakan jika naga merupakan hewan laut yang mampu membuat sebuah pusaran air untuk menenggelamkan kapal dalam sekejap. Jadi, sampai saat ini pun kisah tentang naga di tanah Eropa masihlah simpang siur, karena ada yang menganggap jika naga sebagai hewan suci, penjaga harta karun, bahkan makhluk mengerikan pemangsa manusia. Ada sebuah pendapat mengatakan jika sebenarnya seekor naga itu hanyalah gambaran dari cerita nenek moyang yang dibuat seolah-olah untuk dilebih-lebihkan. Karena menurut pendapat tersebut, sebenarnya naga adalah kumpulan opini masyarakat dari hewan-hewan yang paling ditakuti pada masa tersebut. Seperti di dalam cerita legenda Cina yang menggambarkan sosok naga seperti ular dan bertubuh besar. Hal itu karena pada masa lampau, ular, buaya, dan dinosaurus yang bertubuh besar merupakan makhluk yang paling seringkali ditakuti oleh masyarakat. Dan para seniman kala itu mencoba untuk mengilustrasikannya semua makhluk tersebut menjadi satu kesatuan sampai yang kita kenal saat ini dengan nama naga. Meskipun sampai sekarang kisah naga masih hanya sebuah legenda dan juga sebuah pendapat, tapi banyak sekali tempat-tempat di muka bumi ini yang konon dianggap sebagai tempat pemujaan makhluk besar ini. Bahkan di Indonesia, hewan komodo juga seringkali dianggap sebagai naga. Nah, itu dia kisah singkat naga dari beberapa negara. Ternyata naga memang sudah dikenal sejak lama di beberapa negara, bahkan Indonesia sendiri. Meskipun begitu, para ilmuwan saat ini juga menganggap jika sebenarnya naga itu tidak ada dan hanya dianggap sebagai mitos. Mereka menganggap kemungkinan orang masa lampau memiliki ilmu atau ketidaktahuan mengenai makhluk purba seperti fosil dinosaurus atau mungkin ular titanoboa. Dan masyarakat kala itu menganggap jika fosil-fosil tersebut adalah makhluk yang dikenal dengan naga. Walaupun begitu, naga tetaplah hewan mitos yang disakralkan di beberapa negara, dan kita pun harus menghargai akan keyakinan tersebut. Kalau menurut kalian, bagaimana naga itu sebenarnya? Dan beneran nyata atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat terus tonton video kisah unik di channel Story TV, supaya bisa menambah wawasan kalian juga ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebutkan nama ataupun membacakan cerita. Dan kalau kalian punya saran atau request buat video selanjutnya, kalian boleh tulis di bawah ya. Ingat guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan pastinya juga subscribe channel ini supaya semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya hanya di channel Story TV.